Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1176 sampai bab 1180. Orang-orang yang telah mencapai level prajurit Huang ini tidak tertarik pada uang atau apapun. Peningkatan dalam kultivasi adalah apa yang mereka kejar. Dia tahu betapa kuatnya Ye Chong, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chong itu benar, jadi dia sangat yakin. Kemudian, dia berkata kepada penjaga keamanan di belakangnya, "Kamu bajingan, apakah kamu mendengar itu? Mulai sekarang, Tuan Ye akan menjadi presiden kita." Melihat apa yang dikatakan kapten, semua penjaga keamanan mengangguk berulang kali, "Ya, itu benar. Kalian penjaga keamanan kecil harus mendengarkan Presiden Ye mulai sekarang," kata Sekretaris Wang. Ye Chong tersenyum, menatap Sekretaris Wang dan berkata, "Kamu bilang mereka semua harus mendengarkanku." Sekretaris Wang mengangguk. "Itu harus dilakukan," kata Ye Chong. Sekretaris Wang tertegun di tempat. "Kamu, Presiden Ye, apa yang kamu lakukan?" "Jangan, saya semua untuk Anda, untuk perusahaan kami." Ye Chong tidak repot-repot menjawab. Pria kecil, dia tidak menyukainya. Segera, dua penjaga keamanan datang dan mengeluarkan Sekretaris Wang. Banyak orang mencibir dan bertepuk tangan diam-diam. Kemudian, Ye Chong menatap Yu Sanchun dan Fang Jichun. "Kalian berempat masih memiliki beberapa kemampuan. Saya dapat terus memberi Anda dividen. Tetapi mulai sekarang, Anda tidak boleh melakukan hal-hal buruk, dan Anda harus fokus pada pengembangan perusahaan," kata Ye Chong. Keempatnya saling memandang. "Jangan khawatir, selama kamu bisa mendukung perusahaan dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Ye Chong tertawa. Yu Sanchun, Fang Jichun, Chang Anseng dan Sa Sanghe sangat gembira setelah mendengar ini, dan dengan cepat setuju. "Harap yakinlah Presiden Ye, kami akan lebih memperhatikan perkembangan perusahaan daripada sebelumnya." Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata, "Aku datang bukan untuk menjadi presiden." Semua orang tercengang. "Kalau begitu Presiden Ye?" "Tidak, Tuan Ye, kepada siapa Anda ingin menyerahkan posisi presiden?" Semua orang memandang Ye Chong dengan curiga. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku akan mengirim seseorang nanti," kata Ye Chong. "Tentu saja, itu Tang Chun." "Ngomong-ngomong, ubah nama perusahaan. Mulai sekarang, ini akan menjadi Grup Dewa Naga, bukan Grup Li," kata Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong pergi dari sini dan kembali ke villa. Perusahaan memiliki banyak mobil yang menganggur. Ye Chong memilih satu dan kembali ke villa sendirian. Dia sudah lama ingin membeli mobil, tapi dia tidak punya waktu. Sekarang bagus, perusahaan punya mobil, dan dia bisa menyimpannya untuk membelinya. Ketika Ye Chong kembali ke villa, Tang Chun Zeng sedang membersihkan rumah. Tang Chun bertanya, "Ye Chong, kemana kamu pergi pagi-pagi?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Aku pergi untuk menyiapkan hadiah untukmu." "Hadiah?" Tang Chun mengangkat beberapa helai rambut di depan matanya. "Ini bukan hari tahun baru. Hadiah apa yang kamu berikan padaku?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu mari kita beri kamu hadiah ulang tahun sebelumnya." Berbicara, Ye Chong meletakkan semua kontrak grup Li di depan Tang Chun. Tang Chun tertegun. Ini dia, ya. Ini adalah grup Li keluarga Li yang asli, yang diambil alih olehku. Sekarang, ini adalah milik grup Dewa Naga kita," kata Ye Chong. "Apa?" Tang Chun tidak percaya. "Kamu mengambil grup Li?" Ye Chong mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Aku tahu kamu selalu ingin membuka salon kecantikan ke ibu kota dan menghadapi keluarga Tang. Langsung. Grup Li? Tidak, grup Dewa Naga yang baru adalah tempat terbaik untuk tinggal." Mata Tang Chun merah karena emosi. "Ye Chong, kamu masih mengerti aku, kemampuan, dan tidak ada waktu. Hei, sekarang kita menginjak bahu raksasa, kita pasti bisa," kata Ye Chong.
Wajah cantik Tang Chun sedikit merah. Kamu Chong, bagaimana kamu melakukannya? Ye Chong menyentuh hidungnya, hanya berbicara dengan pemegang saham grup Li. Sesederhana itu, Tang Chun sedikit skeptis. Nyatanya, Tang Chun masih belum mengerti bahwa di dunia ini, kultivasi adalah satu-satunya kriteria untuk berbicara. Dengan kultivasi, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Lagi pula tidak masalah, Ye Chong, kamu luar biasa. Kata Tang Chun bersemangat. Ye Chong tertawa dan berkata, kalau begitu aku sangat baik. Bukankah seharusnya kamu menghadiahiku dengan sesuatu? Tang Chun mengangkat kepala kecilnya. HMPH, apakah kamu masih menginginkan hadiah? Dia pura-pura berpikir, tapi, kamu berperilaku sangat baik kali ini. Nah, itu harus dihargai. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Ye Chong menyeringai, kalau begitu beri aku ciuman. Ye Chong cemberut saat berbicara. Tang Chun terkekeh, tidak, kamu bajingan kecil. Ye Chong berkata, tapi kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghadiahiku. Jangan main-main, cepat, aku akan menunggu. Tang Chun kecil wajahnya memerah, dan dia menggigit bibirnya dengan gigi putihnya. Dia menundukkan kepalanya, merenung sejenak, lalu tiba-tiba mendekati Ye Chong dan mencium wajahnya. Ye Chong hanya merasakan bibir yang manis, lembut dan basah mencium wajahnya. Sebelum dia bisa mengingatnya, Tang Chun pergi. Ye Chong menyentuh titik basah di wajahnya, mencium bau manis di tubuh Tang Chun, merasa sedikit segar. Ini adalah pertama kalinya Tang Chun berinisiatif untuk menciumnya. Ye Chong sedikit bingung, dan berkata, ini sangat manis, bisakah kamu melakukannya lagi? Tang Chun mendengus, menggigit gigi harimau kecilnya, dan berkata dengan bercanda, tidak, aku khawatir itu akan memanjakanmu. Lalu, Tang Chun Chun Bian dengan bersemangat mengambil informasi itu dan membacanya. Semakin dia melihat, Tang Chun semakin terkejut. Wow, Ye Chong, kamu terlalu kuat, kamu baru berada di ibu kota selama beberapa hari. Kamu benar-benar memiliki begitu banyak aset. Dalam dokumen ini, tidak hanya milik grup Li, tetapi juga ada properti keluarga Sun dan keluarga Wu yang diperoleh Ye Chong, secara wajar, saat itu. Aset ini digabungkan, ditambah dengan dukungan dari Provinsi Jiangdong. Grup Longshan di ibu kota pasti bisa menjadi perusahaan yang lebih kuat dari keluarga Sibamen dalam satu gerakan. Tentunya dengan skala seperti itu, meski termasuk di antara 18 keluarga, namun dianggap sebagai yang terbaik. Namun, jika dibandingkan dengan keluarga satu Cao Sixiong, masih ada celah yang besar. Tapi ini sudah awal yang sangat bagus. Tang Chun sangat puas dan percaya diri. Ye Chong juga berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Xiao Chun, ini baru permulaan. Segera, keinginanmu pasti akan terkabul, dan kita pasti akan melampaui keluarga Tang. Tang Chun mengangguk dan berkata, aku percaya, sekarang kita punya dengan kesempatan ini, produk seri Dewa Naga kita akan segera menduduki pasar modal. Tang Chun sudah mulai berfantasi tentang bagaimana melawan raksasa seperti keluarga Tang. Mungkin suatu hari, dia bisa kembali ke keluarga Tang dengan sikap luhur. Keesokan paginya, Tang Chun pergi untuk mengambil alih urusan perusahaan. Tapi Fang Jichun dan Yu Sanchun sangat membantu Tang Chun. Dengan nasihat dan bantuan mereka, Tang Chun menjadi jauh lebih santai, dan mengaturnya dengan lebih mudah. Di satu sisi, Tang Chun mengangkut produk seri Dewa Naga dari Provinsi Jiangdong. Di sisi lain, bangun jalur produksi di tempat. Pada saat yang sama, toko unggulan telah didirikan di jalan komersial utama untuk mulai menjual dan mempromosikan produk seri Longshan. Kurang dari seminggu, produk seri Dragon God sudah resmi masuk pasar modal. Dan Tang Chun mulai sibuk lagi, tidak seperti sebelumnya, tinggal di rumah setiap hari, dan bermain dengan Ye Chong saat dia bebas. Ye Chong menjadi bosan lagi, dan berkata pada dirinya sendiri, jika saya tahu sebelumnya, Tang Chun tidak akan diizinkan menjadi presiden. Dia lebih baik menjadi ibu rumah tangga di rumah,
berbicara tentang ibu rumah tangga. Untuk beberapa alasan, dia memikirkan hari ketika Tang Chun berubah pikiran. Adegan bola lampu. Pada hari ini, Ye Chong tidak melakukan apa-apa dan pergi ke restoran barbecue Pak Tua Wu. Toko barbecue saat ini, setelah Ye Chong memperbaiki resepnya, bisnisnya sangat berkembang pesat. Ada arus orang yang konstan dari pagi hingga malam. Jika bukan karena Huang Mao dan kelompoknya, yang ada di sini untuk membantu memeliharanya, Pak Tua Wu dan yang lainnya mungkin tidak dapat menanganinya. Kok ini memanjakan pasangan tua itu. Tetapi Huang Mao dan kelompok adik laki-lakinya biasa berlama-lama di masyarakat setiap hari. Tetapi begitu mereka mendapat pekerjaan yang serius, mereka merasa pekerjaan itu sangat memuaskan dan berarti. Mereka bekerja dengan mantap dan menerima gaji, bisnisnya bagus, dan lelaki tua Wu memberi cukup uang, semua orang sangat bahagia. Sekarang, meskipun mereka diminta untuk kembali menjadi orang jahat, mereka tidak mau melakukannya. Dengan bantuan mereka, Wu Aidi merasa jauh lebih mudah. Ketika Ye Chong datang ke sini, Wu Aidi sedang mengobrol dengan Pak Tua Wu. Semua orang sangat senang melihat Ye Chong datang. "Tuan, Anda di sini, itu bagus. Mari kita duduk di dalam," kata Pak Tua Wu, karena meja di aula sudah penuh. Masih banyak orang yang menunggu di luar. Ye Chong tersenyum, "Tidak. Biarkan Aidi dan aku pergi makan. Aku berjanji akan mentraktirnya makan malam." Wu Aidi tersipu dan mengangguk dengan penuh semangat. "Benar, aku baik-baik saja." Di sampingnya tersenyum jahat. "Apa yang kamu tertawakan? Cepat ambil piringmu," kata Wu Aidi dengan wajah memerah. Setelah itu, keduanya berjalan keluar dari restoran barbecue. Orang tua Wu dan istrinya juga sangat senang melihat pemandangan ini. Mereka sebenarnya ingin putri mereka bersama pemuda yang cakap. Setelah itu, Ye Chong membawa Wu Aidi ke sebuah restoran barat di jalan pejalan kaki. Rupanya Wu Aidi jarang datang ke tempat seperti ini, dia terlihat sedikit berhati-hati. Ye Chong membantunya memotong daging dan menuangkan kopi, merawat Wu Aidi seperti saudara perempuannya sendiri. Nyatanya, karena hubungan Wu Aiguo, Ye Chong sudah menganggap Wu Aidi sebagai adiknya sendiri. Namun, hati Wu Aidi penuh dengan kasih sayang lain untuk Ye Chong. Kemudian, keduanya mengobrol santai. Wu Aidi memberitahu Ye Chong, bisnis restoran barbecue berjalan dengan baik sekarang, dan ayah saya ingin menggandakan ukuran toko. Ye Chong mengangguk, "Ini rencana yang bagus. Ayah saya juga mengatakan bahwa dia ingin saya pergi ke restoran, menjadi manajer toko, tetapi saya tidak terlalu suka berada di industri catering. Saya ingin mencari pekerjaan lain sendiri," kata Wu Aidi. Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, "Kebetulan aku punya teman yang merupakan presiden perusahaan. Kamu bisa pergi menemuinya dan bekerja di sana." Ye Chong ingin mengirim Wu Aidi ke Tang Chun. Lagi pula, dengan perawatan Tang Chun, Wu Aidi bisa lebih aman. Sangat berbahaya bagi gadis kecil seperti dia yang tidak tahu banyak tentang dunia untuk pergi mencari pekerjaan. Wu Aidi mengangguk, "Oke." Kemudian, Ye Chong mengambil kertas dan pena di sebelahnya, dan menuliskan alamat dan nomor telepon Tang Chun. "Aidi, kamu pergi ke tempat ini besok, buat saja nomor ini," kata Ye Chong. Wu Aidi melihat alamatnya, Grup Dewa Naga. "Saya tahu perusahaan ini, itu adalah perusahaan produk kecantikan yang sangat populer baru-baru ini. Dikatakan bahwa produk seri Dewa Naga mereka sangat efektif. Baru-baru ini, Wu Aidi menabung untuk membeli satu set, jadi dia lebih mengkhawatirkannya." Ye Chong tersenyum, "Benar, ada di sana, benarkah? Bagaimana saya bisa bekerja di sana?" Wu Aidi berkata dengan semangat. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja, Presiden ada teman saya, kamu pergi saja." "Tapi, saya tidak tahu apa-apa, bisakah saya melakukannya dengan baik?" Wu Aidi sedikit khawatir. Ye Chong berkata, "Tidak masalah. Kamu bisa mempelajarinya, kamu sangat pintar,
kamu akan segera bisa mempelajarinya. Wu Aidi mengangguk dengan penuh semangat. Setelah makan malam, Ye Chong mengirim Wu Aidi kembali ke toko barbeque. Kakak Ye Chong, apakah kamu masih akan datang menemuiku? Tanya Wu Aidi. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja, aku akan sering mengunjungimu. Berbicara, Ye Chong pergi. Melihat punggung Ye Chong, Wu Aidi merasa sedikit enggan untuk berpisah dengannya. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ketika Ye Chong kembali, dia memanggil Tang Chun. Dia menjelaskan masalah Wu Aidi. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah saudara perempuan kandung dari rekan seperjuangannya, dan meminta Tang Chun untuk menjaganya. Setelah mendengar ini, Tang Chun juga sangat mendukung, dan berkata, kalau begitu biarkan dia datang. Saya kebetulan untuk menjadi sekretaris di sebelah saya, biarkan dia ikuti saya dulu. Saya akan membawanya bersamaku. Ye Chong berterima kasih padanya, lalu menutup telepon. Dia tahu kemampuan Tang Chun. Selama Tang Chun membawa Wu Aidi bersamanya sedikit, dia percaya bahwa Wu Aidi akan tumbuh dengan sangat cepat. Di masa depan, meski dia tidak berada di sisi Tang Chun, dia bisa berdiri sendiri di mana saja. Setelah menangani masalah ini, Ye Chong akan kembali ke villa untuk berbaring. Dia tiba-tiba menerima telepon dari Pan Wei. Kucing kecil, mengapa kamu berpikir untuk memanggilku? Tanya Ye Chong. Pan Wei tersenyum dan berkata, kakak Ye Chong, apakah kamu di ibu kota? Iya, anak kucing. Bagaimana kamu tahu? Sudah beberapa hari, kamu tiba di ibu kota. Kenapa kamu tidak datang menemuiku? Kata Pan Wei. Ye Chong baru ingat bahwa Pan Wei sepertinya memberitahunya bahwa kampung halamannya ada di ibu kota. Kakak Ye Chong, di mana kamu sekarang? Aku akan pergi bermain denganmu. Ye Chong terkejut. Kenapa? Kamu juga di ibu kota? Iya. Aku tidak ada hubungannya akhir-akhir ini, jadi aku bertanya untuk pergi dan pulang. Kemudian, kedua pihak menyetujui lokasi, dan Ye Chong berangkat. Keduanya membuat janji untuk bertemu di kedai kopi Jepang. Pan Wei mengenakan jaket katun merah muda hari ini, dengan bulu putih di kerahnya. Serasi dengan kulitnya yang putih, terlihat sangat imut dan lucu. Perawakan Pan Wei tidak tinggi, tetapi dia memiliki semacam kelucuan, matanya berair, dan ketika dia tersenyum, kedua lesung pipitnya manis, sangat imut dan lucu. Ketika dia tiba di kedai kopi, dia melihat Ye Chong dan berjalan dengan terpental. Kakak Ye Chong, kamu benar-benar serius? Kamu tidak mengatakan sedang mencariku ketika kamu datang ke ibu kota. Hei, anak kucing, aku benar-benar lupa bahwa kampung halamanmu ada di ibu kota. Ye Chong tertawa. Pan Wei cemberut, kakak Ye Chong. Aku sudah memberitahumu beberapa kali, tetapi kamu tidak mengingatnya, Ye Chong tersenyum. Hei, aku semakin tua. Pan Wei tertawa dengan puci. Xiao Fan meninju Ye Chong. Oke, Tuan Ye Chong, ayo minum kopi dan mengobrol sambil minum. Setelah itu, keduanya memesan 2 cangkir kopi, duduk di kursi dekat jendela, dan mengobrol. Ngomong-ngomong, saudara Ye Chong, kudengar kamu telah membunuh beberapa orang dalam beberapa hari setelah kamu datang ke sini. Begitukah? Pan Wei bertanya dengan mata terbelalak. Sun Yiqiang dari keluarga Sun, Wu Zibo dari keluarga Wu, Jiang Bayu dari keluarga Jiang, dan Li Sanhe dari keluarga Li, kamu membunuh mereka semua. Ye Chong berkata sambil tersenyum, benar, Kitty, kamu mendapat informasi lengkap tentang berita ini. Pan Wei menepuk dadanya dan berkata, siapa aku? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu di modal? Kemudian, dia bertanya lagi, namun, saudara laki-laki Ye Chong, mengapa kamu membunuh mereka sampah? Apakah mereka menyinggung perasaanmu? Ye Chong berkata, bajingan ini membunuh seorang temanku, dan aku datang ke sini untuk membalas dendam mereka. Pan Wei mendengus, jadi begitu, saudara Ye Chong. Kamu memberitahuku sebelumnya, aku membersihkan kotoran mereka untukmu. Jadi sudah berakhir. Ye Chong tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya.
Pan Wei dijuluki anak kucing di Feng Shenbing, karena dia bergerak cepat dan tidak bersuara, seperti kucing berjalan dalam kegelapan, dan paling baik dalam pembunuhan. Membiarkannya membunuh Sun Yiqiang dan yang lainnya memang akan menghemat banyak masalah. Namun, Ye Chong masih ingin membalas dendam, lagi pula dia merasa kasihan pada Zhao Lubai. Ngomong-ngomong, Kakak Ye Chong, apakah kamu tidak suka barang antik? Ada pameran barang antik di Taman Kuno Pan hari ini, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kata Pan Wei dengan mata besar berkedip. Taman Kuno Panjia adalah pasar barang antik terbesar di Beijing. Ye Chong sebenarnya ingin mengunjunginya sejak lama, tetapi dia tidak pernah punya waktu. Setelah mendengar kata-kata Pan Wei, Ye Chong juga menjadi tertarik. Oke, aku tidak punya pekerjaan hari ini, mari kita lihat malam ini. Pan Wei terkikik. Oke. Tapi masih pagi, kenapa kita tidak pergi ke taman hiburan di sebelah? Ayo jalan-jalan. Pan Wei jelas sangat akrab dengan lingkungan sekitarnya, dia tahu betul bahwa ada taman hiburan di sebelahnya. Ye Chong tidak ada hubungannya, jadi dia mengikuti Pan Wei, dan mereka berdua meninggalkan kedai kopi. Setelah berjalan kurang dari 5 menit, mereka tiba di taman bermain di sebelah mereka. Setelah membeli tiket dan masuk, Ye Chong menemukan bahwa taman bermain itu sangat besar. Setelah gerbang, ada jalan beraspal berkerikil. Di kedua sisi jalan terdapat berbagai toko, rumah hantu, escape room, dan taman hiburan. Setelah melewati jalan setapak, Anda memasuki area fasilitas hiburan, di mana terdapat mesin lompat, pendulum besar, seluncuran air, dan sebagainya. Orang-orang di taman hiburan datang dan pergi, dan tawa ada di mana-mana. Banyak juga anak-anak berlarian dengan berbagai balon dan senjata air. Staf yang mengenakan berbagai pakaian boneka membagikan selebaran dan permen. Sepasang pasangan, berpegangan tangan atau bahu, berjalan-jalan santai di sini. Pan Wei menarik Ye Chong dan berjalan di bawah pendulum besar. Dia mengangkat kepala kecilnya dan membuka mulut kecilnya, memandang pendulum besar itu seperti anak kecil yang sangat ingin tahu. Bandul besar berayun bola-bali di udara seperti ayunan besar. Titik tertinggi memiliki sudut 180 derajat penuh, yang merupakan proyek yang sangat menarik. Dengan setiap ayunan, ada jeritan demi jeritan dari atas. Pan Wei melihatnya sebentar, dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Ye Chong, ayo duduk di sini juga, rasanya sangat menyenangkan. Ye Chong mengangguk, dia tidak peduli. Baginya, hal semacam ini sama sekali tidak mengasyikkan. Ada banyak orang yang memainkan proyek ini, dan keduanya menunggu dalam antrean selama 10 menit sebelum mereka mendapatkannya. Setelah memindai kode untuk memasuki arena, keduanya menemukan tempat duduk. Lalu staf datang dan membantu mereka mengencangkan baut pengaman. Pan Wei tampak sangat bersemangat. Wajah kecilnya memerah. Kakak Ye Chong, kita adalah teman dekat sekarang. Ye Chong terkekeh, benar. Jika ada kecelakaan, itu akan berakhir bagi kita. Pan Wei mendengus. Di sisi lain Pan Wei, duduk seorang anak yang juga tampak bersemangat. Kakak dan adik, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Kata anak itu, Pan Wei terkikik. Iya, kemudian, pendulum besar mulai perlahan dan perlahan bergoyang dari sisi ke sisi. Itu rendah pada awalnya, dan kemudian lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian, Ye Chong memandang Pan Wei dan bertanya, kucing kecil, apakah kamu takut? Kemudian, meskipun Pan Wei terlihat lembut dan lemah, tangisannya begitu keras hingga hampir menembus gendang telinga Ye Chong. Bocah yang duduk di sebelah Pan Wei berteriak ketakutan. Saya tidak tahu siapa yang takut dengan bandul besar itu, kecuali Pan Wei. Di bawah pemimpin Pan Wei, orang lain di pendulum besar juga mendengar suara-suara. Ye Chong duduk di sebelah Pan Wei, merasakan perasaan jatuh tanpa bobot, sambil menahan suara gendang telinga yang menggelitik. Dia berpikir dalam hati, kucing kecil ini pasti memiliki potensi untuk berlatih kungfu auman singa. 5 menit kemudian, bandul besar itu mendengarkan. 2 orang berjalan turun.
Anak di sebelah Pan Wei menangis dan mengeluh. Ini sangat menipu, aku sudah duduk lebih dari selusin kali, dan ini pertama kalinya aku menangis, uho. Pan Wei menggertakkan giginya dan tersenyum malu, buru-buru menarik Ye Chong pergi. Ye Chong tersenyum dan bertanya, bagaimana? Apakah ini mengasyikkan? Pan Wei cemberut dan berkata, oh, aku tidak bisa melakukannya, kakiku lemah dan aku akan pingsan. Memegang lengan Ye Chong, dia bersandar pada Ye Chong. Ye Chong juga sangat senang memiliki wanita cantik di tubuhnya. Dia merasa geli, dan berkata, gendang telingaku masih sakit sekarang. Pan Wei tidak takut melompat di antara dua gedung tinggi saat dia melakukan tugas. Tetapi dia tidak menyangka akan takut pada pendulum besar. Pan Wei tersipu, menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya berjalan sebentar seperti ini, dan bermain di taman bermain sebentar. Meski saat itu awal musim dingin, keduanya masih berkeringat karena bermain. Pan Wei pergi untuk membeli 2 sorbet, dan dia dengan sengaja membelikan Ye Chong sorbet rasa kacang. Terakhir kali, Xiaoqi menyesap sorbet rasa kedelai dan mengancam akan memukuli pengemudi yang dia rekomendasikan sampai mati ketika dia kembali. Ye Chong tidak mau memakannya pada awalnya, tetapi tidak tahan dengan gangguan Pan Wei, jadi dia dengan berani menjilatnya. Kemudian dia mengoceh dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah makan rasa sorbet ini lagi seumur hidupnya. Keduanya bersenang-senang di taman bermain. Melihat waktu, sudah hampir jam 8 malam. Pameran barang antik di Taman Kuno Panjia akan segera dimulai. Ayo pergi ke sana, saran Pan Wei. Ye Chong mengangguk, lalu keduanya pergi ke arah Taman Kuno Pan. Taman Kuno Keluarga Pan terletak di lingkar dalam ibu kota. Di sini setiap jengkal tanah sangat berharga, dan tidak mudah untuk memiliki kelompok rumah satu lantai kuno seperti Taman Kuno Pan. Karena Taman Kuno Keluarga Pan adalah milik keluarga Pan di keluarga 4 pahlawan di ibu kota. Lokasi Taman Kuno Keluarga Pan awalnya merupakan jalan lintas yang panjang. Ada 1 jalan panjang di timur, barat, utara dan selatan, tersebar dalam bentuk salib, dengan persegi di tengahnya. Tempat ini awalnya merupakan situs bersejarah di ibu kota, namun kemudian dibeli oleh keluarga Pan dan diubah menjadi Taman Kuno Keluarga Pan saat ini. Mengkhususkan diri dalam bisnis barang antik, ia tumbuh semakin besar, hingga memiliki reputasi yang makmur saat ini. Taman Kuno Panjia adalah pusat perdagangan peninggalan budaya dan barang antik paling terkenal di ibu kota. Konferensi pameran barang antik tahunan adalah acara paling terkenal di Taman Kuno Keluarga Pan. Dikenal sebagai gala festival musim semi di dunia antik. Malam ini, hampir semua selebritas dan orang-orang cakap di dunia antik di ibu kota akan berkumpul di sini. Saat memperkenalkan Pan Wei ke Ye Chong, keduanya pergi ke gerbang selatan Taman Kuno Keluarga Pan. Gerbang selatan Taman Kuno Keluarga Pan dibangun dengan sangat mewah. Gerbang berpernis merah bertatahkan 16 paku emas, dan ada patung hitam di gerbang. Ada gambar yang terukir di patung yang terlihat antik dan penuh pesona. Beberapa penjaga berdiri di pintu, memeriksa undangan dari mereka yang masuk. Karena kegiatan hari ini cukup populer, ruang di Taman Kuno terbatas, sehingga hanya yang memiliki undangan yang dapat masuk, dan orang biasa tidak dapat masuk. Ye Chong bertanya kepada Pan Wei, apakah kita memiliki kartu undangan? Pan Wei mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan, dan berkata, tidak. Apakah saya masih memerlukan kartu undangan ketika saya datang ke sini? Menilai dari cara bicara Pan Wei, itu tampaknya itu benar-benar kasus yang sama. Ye Chong tertawa, mengapa, kamu ingin masuk secara diam-diam? Pan Wei mendengus dan berkata, tentu saja tidak, ikuti aku. Kemudian, Pan Wei mengambil lengan Ye Chong dan langsung pergi ke jalan Taman Kuno. Apa yang tidak diharapkan Ye Chong adalah bahwa ketika Pan Wei berjalan ke pintu, bukannya menghentikannya, para penjaga dengan hormat memberi hormat kepada Pan Wei. Nona, Ye Chong tertegun. Pan Wei ini ternyata adalah keluarga Nona.
Pan, kucing kecil. Nama keluargamu adalah Pan. Kata Ye Chong dengan bodohnya. Pan Wei terkekeh. Kenapa, saudara Ye Chong? Apakah kamu tahu nama keluargaku adalah Pan? Ye Chong tersenyum canggung. Hanya saja aku tidak menyangka kamu adalah wanita tertua dari keluarga Pan. Tentu saja, kata Pan Wei dengan bangga. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? HMPH, kamu tidak bertanya. Pan Wei mendengus, lalu meraih lengan Ye Chong dan berjalan ke taman kuno keluarga Pan. Ye Chong benar-benar tidak menyangka Nona Pan yang agung akan menjadi tentara bayaran, yang cukup memberontak. Sekarang, Ye Chong mengingat apa yang dikatakan Pan Wei sebelumnya, untuk membantunya membersihkan sampah Sun Yiqiang. Ye Chong mengira Pan Wei akan menggunakan metode pembunuhan. Tidak seperti sekarang, dengan kekuatan keluarga Pan, memang mudah menghancurkan keluarga seperti keluarga Sun dan keluarga Wu. Pan Wei dengan sembarangan menepuk bahu Ye Chong dan berkata, "Baiklah, saudara Ye Chong, jika kamu butuh sesuatu di ibu kota, kamu bisa menyebutku saja." Setelah masuk dari gerbang selatan, hanya ada jalan yang diaspal dengan batu biru. Di jalan raya, sekitar 2 mobil bisa dikendarai secara paralel. Saat ini jalanan ramai dengan orang, apalagi mobil, bahkan berjalan pun sulit. Melihat sekeliling, ada banyak orang di bawah lampu. Di kedua sisi jalan ada beberapa toko barang antik, dan kadang-kadang ada beberapa toko makanan. Lagi pula saya lelah berbelanja dan masih harus makan. Lampu di kedua sisi jalan juga telah dihias secara khusus. Deretan lampu kecil berwarna-warni menghiasi jalan kuno di malam hari dengan sangat indah. Orang-orang berjalan menuju alun-alun dalam kelompok 3 dan 4. Ada bangunan bergaya loteng di alun-alun, yang merupakan bangunan utama Taman Kuno Keluarga Pan, dan juga merupakan situs yang sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Pan. Konferensi pameran malam ini akan diadakan di sini. Ye Chong dan Pan Wei, mengikuti kerumunan, datang ke sini dengan cepat. Melihat sekeliling, loteng di sini adalah bangunan 2 lantai. Pintu merah yang menyilaukan terbuka, dan di bawahnya ada ambang pintu yang tinggi, cukup bergaya istana di zaman kuno. Di kusen pintu, ada tanda bertuliskan kaligrafi yang kuat, Balai Naga Roh. Jendela loteng semuanya diukir dengan pola naga dan burung phoenix. Melalui jendela, Anda bisa melihat cahaya terang dan sosok-sosok berisik di dalamnya. Tampaknya pemilik Taman Kuno Keluarga Pan juga seorang seniman. Setelah memasuki loteng, itu adalah pemandangan lain. Kedua Ye Chong melangkahi ambang pintu, melewati bagian koridor depan, dan memasuki aula di belakang. Aulanya megah dan mewah, sangat kontras dengan tampilan antik di luar. Seluruh ruangannya sangat luas, dibangun untuk mengadakan pertemuan, dan dapat menampung ratusan orang. Di 4 dinding aula terdapat kaligrafi dan lukisan selebriti kuno. Sekilas Ye Chong dapat mengetahui bahwa kaligrafi dan lukisan ini asli, dan beberapa di antaranya memiliki sedikit aura. Harus dikatakan bahwa keluarga Pan ini, sebagai salah satu dari keluarga besar, 4 pahlawan, di ibu kota, memang sangat sombong dan kaya. Kaligrafi dan lukisan di ruangan ini saja sudah cukup untuk membeli sebuah kota kecil. Saat ini, di bawah 4 tembok, sudah ramai dengan berbagai orang dengan warung. Beberapa dari orang-orang ini adalah pedagang, beberapa wira swasta, dan mereka datang ke sini untuk mencoba peruntungan dengan harta leluhur mereka. Mereka membentangkan selembar kain di tanah, meletakkan beberapa benda kuno di atasnya, dan mulai merentangkannya. Apa yang disebut pameran antik juga mengikuti tradisi, dan tidak membangun toko-toko kelas atas, tetapi masih menjual barang-barang di tanah seperti lebih dari 10 tahun yang lalu. Menurut sebagian orang, melihat barang antik dengan cara ini memiliki cita rasa tersendiri. Beberapa barang antik ini ada yang asli dan ada yang palsu, dan ada yang baru saja digali dan belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan beberapa master mau tidak mau melewatkannya. Jadi saat berbisnis di sini, semua orang berhati-hati.
Ye Chong menemukan bahwa memang ada banyak hal yang disebut baik. Namun, dia tidak tertarik dengan ini. Cao Ku, lihat cepat. Aku belum pernah melihat porselen yang dibuat dengan sangat indah. Benar, sangat indah, ini adalah keahlian alami. Ye Chong mendengar dua orang di sebelahnya. Sambil menonton, di satu sisi, dia mengomentari botol porselen biru muda dengan takjub. Mereka tidak melihatnya, tetapi Ye Chong bisa melihatnya. Di tempat di mana cahaya tidak bisa dilihat di dalam botol porselen, kata-kata dibuat di Cina, tertulis, kemanapun dia pergi, dia bisa mendengar. Suara pemilik kios berbicara tentang langit. Perkenalkan bayi Anda sendiri. Seperti apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak, dan apakah harganya tinggi atau rendah. Itu semua tergantung pada penglihatan pribadi, ini juga aturan. Di dunia antik, itu hal yang paling berharga adalah penglihatan. Pada saat ini, berjalan melalui pintu seorang lelaki tua masuk. Orang tua itu mengenakan pakaian putih, janggut putih dan rambut putih, dan tampak seperti peri. Banyak orang melihat lelaki tua ini dan menyapanya dengan hormat. Jadi itu Tuan Hu, kamu di sini. Hu Lao, lama tidak bertemu, Hu Lao. Pria tua itu mengangguk dan memberi isyarat kepada semua orang. Hei, Tuan Hu, bukankah kamu di rumah Bai sekarang? Tanya seseorang. Hehe, ya, lelaki tua itu datang hari ini, dan Tuan Muda Sulung Bai yang mempercayakanku untuk memilih 2 gadget di sini. Lelaki tua itu tertawa. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Jin, dan orang-orang di Jiangnu disebut Hu Yantong. Dia terkenal di kalangan antik di ibu kota. Siapapun yang berkecimpung dalam bisnis barang antik di ibu kota sedikit banyak pernah mendengar nama Hu Yantong. Dia memiliki mata emas, dan dia tidak pernah menyesatkannya selama 30 tahun terakhir. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Bai menghabiskan banyak uang untuk mengundang Hu Yantong menjadi pemujaan keluarga Bai. Sejak itu dia membantu keluarga Bai melakukan banyak hal. Hu Yantong tampaknya lebih unggul. Saat dia berjalan, dia mengangguk kepada semua orang. Kemudian, dia mulai pergi ke berbagai stan untuk menonton. Semua orang mengikuti di belakangnya, selama Hu Yantong mengambil barang tertentu dan melihatnya lagi. Bahkan jika dia tidak membelinya atau berkomentar, setelah mengembalikan barang itu, sekelompok orang akan segera bergegas untuk mengambil barang itu. Karena semua orang tahu bahwa dengan penglihatan Hu Yantong, bahkan jika dia bisa melihatnya, itu pasti bukan hal yang fana. Di sisi lain, Ye Chong dan Pan Wei mengobrol dan pergi. Tiba-tiba, mata Ye Chong berbinar. Dia melihat sepotong batu giok kuno di sebuah kios di dekatnya. Batu giok kuno ini memiliki bentuk yang aneh dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Tetapi pada awalnya Ye Chong tidak biasa. Giok kuno ini berpasangan dengan yang dia menangkan dari Sun Yiqiang saat itu. Itu juga yang dicari Ye Chong, kunci lain untuk membuka gerbang tambang emas. Ye Chong sedang memikirkan di mana menemukan batu giok kuno ini. Tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Sangat sulit menemukan tempat untuk melewati sepatu besi, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Sepotong giok kuno Sun Yiqiang tampaknya tak ternilai harganya. Tetapi sekarang potongan ini tidak terlalu berharga karena terlalu banyak ditutupi dengan batu dan tanah. Ye Chong melirik pemilik kios. Dia terlihat seperti pria paruh baya yang jujur. Mengenakan jas asuransi tenaga kerja berwarna hijau lusuh, terlihat patuh. Ternyata pria ini adalah pekerja tambang emas keluarga Li. Apa yang digali dari tambang emas saat itu memang 2 buah batu giok kuno. Salah satunya menunjukkan penampilan aslinya, dan diperhatikan oleh semua orang, dan kemudian berada di tangan Sun Yiqiang. Adapun bagian lainnya, karena tertutup lumpur, semua orang tidak menemukannya pada awalnya, sehingga dibuang sebagai batuan buangan. Belakangan, penambang itu secara tidak sengaja menemukan bahwa itu juga sepotong batu giok, jadi dia diam-diam mengeluarkannya. Dia berpikir untuk memanfaatkan pameran barang antik hari ini untuk menjual batu giok kuno ini. Ye Chong hendak melangkah maju dan melihat lebih dekat.
Pada saat ini, Pan Wei tersipu dan berkata kepada Ye Chong, "Kakak Ye Chong, aku pergi ke toilet, kamu tunggu aku di sini sebentar." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi." Setelah Pan Wei pergi, Ye Chong berjalan ke stan. Dia mengambil sepotong batu giok kuno dan melihatnya dengan hati-hati. Penambang itu menatap Ye Chong dengan gugup. "Bos, berapa giokmu?" tanya Ye Chong. Penambang itu mengulurkan jari, 5.000. "Apa, 5.000? Ye Chong berseru. "Tahukah Anda, karya Sun Yiqiang sebelumnya bisa dijual dengan nilai 100 juta. Penambang itu terkejut oleh Ye Chong dan berpikir dia menginginkan terlalu banyak. Jadi dia dengan cepat berkata, "Kalau begitu, 4.000 juga akan cukup." Ye Chong berkata, "Yah, 500.000, aku menginginkannya." Nilai batu giok ini hampir sama dengan yang ada di tangan Sun Yiqiang, bernilai ratusan juta. Ye Chong membayar 500.000 yuan, bukan karena kekurangan uang, tetapi juga demi pihak lain. Pihak lain adalah orang yang jujur, dan jika dia bisa mendapatkan 500.000, dia harus puas. Jika Anda tiba-tiba memberinya kekayaan besar, saya khawatir itu bukan hal yang baik. Lagi pula, tidak semua orang mampu menjadi kaya dalam semalam, dan saya khawatir itu akan menimbulkan masalah pada tubuh bagian atas. Para penambang semua tercengang. "Mengapa beri saya begitu banyak uang?" Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju putih datang dan berkata sambil tersenyum, "Batu ini, 50.000, saya menginginkannya." Huyan yang berbicara lulus. Lagi pula, Huyantong memiliki beberapa keterampilan. Dia benar-benar menebak bahwa ini mungkin hal yang baik melalui sedikit perasaan. Bagaimanapun, itu hanya 200.000 yuan, dan dia tidak peduli apakah itu batu yang pecah. Dia tidak mendengar tawaran Ye Chong sebesar 500.000 sekarang. Jika tidak, dia tidak akan memberikan hanya 200.000. Melihat tawaran Huyantong, sekelompok orang yang mengikutinya menjadi heboh. Ini tembakan pertama Huyantong malam ini. Semua orang melihat sepotong batu giok kuno satu demi satu. Meskipun mereka tidak dapat melihat trik apapun, mereka juga tahu bahwa itu pasti hal yang baik. Tiba-tiba, begitu banyak orang muncul dan mengepung seluruh stan. Penambang itu juga ketakutan, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, meski penambang itu jujur, dia tidak bodoh. Ye Chong baru saja membayar 500.000, tetapi lelaki tua ini hanya menawarkan 200.000, jadi sudah jelas kepada siapa dia akan menjualnya. Penambang itu melirik Ye Chong dan berkata, "Aku akan menjualnya kepadamu, dan kamu membayar mahal." Huyantong sudah memberi isyarat untuk mengambil batu giok kuno itu. Ketika dia mendengar ini, dia terkejut, dan kemudian dia melihat Ye Chong di sebelahnya. "Apa maksudmu?" Huyantong bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu berarti batu giok ini bukan milikmu, aku membelinya." "Nak, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku?" Huyantong menatap Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Siapa kamu? Aku sudah menginginkan batu giok kuno ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Jalan mencibir." Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak peduli siapa kamu. Bagaimanapun, bos telah menjual barang ini kepadaku, jadi tentu saja itu milikku." Penambang itu mungkin juga tidak mengenal Huyantong. Jika dia melakukannya, dia mungkin harus memberikannya kepada Huyantong. Jika Anda bisa menyelamatkan muka, Anda bisa menjualnya dengan harga murah. Penambang itu mengangguk dan berkata, "Adik laki-laki ini menawar banyak. Lebih jujur, saya akan menjualnya." Huyantong sedikit kesal, tetapi dia tidak mendapat serangan. Dia berkata kepada Ye Chong, "Teman kecil, tidak peduli siapa kamu, berikan wajah orang tua ini. Aku menginginkan benda ini, dan kamu dapat memilih yang lain." "Apa yang kamu?" "Aku ingin tunjukkan wajahmu," Ye Chong berkata dengan tidak sabar. Semua orang tercengang di dunia antik di ibu kota. Tidak ada yang berani berbicara dengan Huyantong seperti itu.
Hu Yantong segera menjadi marah. Oke, Li Zi, kamu sangat bodoh di lingkaran antik di ibu kota. Siapa yang tidak kenal lelaki tua itu? Anak belum lahir. Apakah kamu berani menantang lelaki tua itu? Percaya atau tidak, lelaki tua itu akan membiarkanmu keluar dari dunia antik dalam kehidupan ini. Orang-orang di sekitar juga menunjuk Ye Chong. Bocah ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Benar, dari mana bocah bodoh ini berani menantang Tuan Hu? Jika kamu tidak memberikan wajah Tuan Hu, maka kamu tidak ingin memberikan seluruh ibu kota sebuah toko barang antik. Lihat Tuan Hu, siapa di antara kita yang berani memperjuangkan barang-barang di internet? Kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati, berani datang dan mengambilnya. Ye Chong tidak peduli dengan ancaman ini, memandang Hu Yantong dan berkata, "Saya tidak peduli apakah Anda Hu Yantong atau melihat ke belakang saya. Saya hanya tahu bahwa harga tertinggi menang, dan sekarang saya telah membayar harga tinggi, dan benda ini milikku. Apakah kamu punya pendapat?" Pria tua dengan mata buta memerah dan memarahi, "Bocah berambut kuning, beraninya kamu menghinaku seperti ini? Orang tua, aku benar-benar tidak tahu apa artinya." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke penambang dan berkata, "Oke, saya lebih murah hati, dan saya akan menawarkan 600.000 yuan untuk membeli batu giok kuno ini, dan Anda dapat menjualnya kepada saya." Penambang itu berpikir sejenak, tetapi ternyata menggelengkan kepalanya. "Saya masih akan menjualnya kepada adik laki-laki ini. Dia terlihat seperti orang sungguhan." Bersambung.